Fokus kerja selama ini sebenarnya kita pemberdayaan untuk perempuan, lesbian, biseksual, dan transgender muda dan remaja. Namun akhir-akhir ini memang kita lebih banyak dalam aktivisme online atau internet. Kita bicara soal hak internet, keamanan digital untuk para aktivis HAM atau feminis. Dan kerjasama dengan IWWL DD itu lebih kepada dalam program pluralisme. Dan kita melihat dalam pluralisme itu tidak hanya masalah soal perbedaan agama yang selama ini banyak dibicarakan Indonesia, tapi lebih kepada melihat keragaman itu ada keragaman orientasi seksual dan identitas gender seperti teman-teman lesbian, gay, bisexual, transgender, ada teman-teman beda etnis dan ras seperti teman-teman Tionghoa atau teman-teman yang punya beda suku. Dan juga ada teman-teman yang punya kemampuan berbeda atau difabel. Jadi kita melihat keragaman secara luas, tidak hanya terpatok pada agama. Dan kita juga melihat keragaman dalam usia, karena usia dan perbedaan generasi juga biasanya berdampak pada perspektif, pandangan akan suatu isu sosial dan politik. Nah, yang sekarang kita kerjakan itu namanya program iPlural, karena ini terkait dengan aktivisme online atau internet atau Information and Communication Technology (ICT) atau teknologi komunikasi dan informasi. Jadi kita akan lebih iPlural itu sendiri definisi dari ambil kata plurel dari iPad, iPhone, yang segala macam. Jadi kita mau adaptasi dengan iPlural dengan arti I am pluralist, yang maksudnya bahwa kita sebagai diri aja sebenarnya udah plural ya. Kita punya identitas sebagai suku apa, beragama apa, latar belakang bagaimana, orientasi seksual dan identitas gendernya bagaimana. Jadi ini yang tujuannya untuk lebih fokus kepada kelompok muda juga, dan kita mengambil usia 18-35 tahun. Ya karena juga kita ingin mengedepankan kepemimpinan orang muda dalam isu pluralisme di Indonesia. Apa yang kita lakukan adalah lebih banyak akan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi untuk berkampanye, edukasi, dan sharing informasi mengenai isu-isu pluralisme yang lebih mengedepankan perspektif dari anak muda. Karena mungkin tantangan kita selama ini adalah kalau ngomongin pluralisme, perspektif banyak dari tokoh-tokoh agama, tokoh ulama, atau tokoh-tokoh politik yang punya pandangan politik yang dianggap mempunyai perspektif hukum dan HAM yang atau pluralisme yang lebih luas. Padahal kalau kita ngeliat isu sosial dan politik itu kan dinamis, selalu berubah. Jadi kita juga perlu mendengar perspektif dari anak muda tentang pandangan mereka zaman sekarang, pluralisme itu apa sih dalam pemikiran kamu gitu. Kamu mengalami diskriminasi dan kekerasan nggak dari identitas kamu atau agamamu atau sukumu, etnismu. Jadi itu kita akan melakukan network building. Karena bagaimanapun gerakan sosial itu memerlukan jaringan kerja atau jaringan kelompok pendukung yang mempunyai visi misi dan sama untuk melakukan sesuatu untuk perubahan sosial, itu kan gerakan sosial. Dan karena itu network building, membangun jaringan itu awal yang sekali yang akan kita lakukan, dan utamanya jaringan-jaringan ini adalah kelompok-kelompok baik itu berupa NGO, civil society organization, atau komunitas, tidak harus NGO. Misalnya bisa jadi kelompok punk atau kelompok seniman yang mereka tidak ber-LSM tapi mempunyai perspektif pluralis. Jaringan-jaringan kelompok muda seperti itu yang kita akan libatkan. Kemudian kita akan melakukan pemetaan dulu. Dalam hal ini kita akan menginterview seperti riset eksploratoris lah ya, masih awalan untuk mengetahui apa sih pandanganmu tentang pluralisme dan kira-kira perspektif mereka, visi misinya, apa kira-kira yang bisa kita lakukan bersama untuk perubahan sosial atas isu pluralisme ini gitu. Dan tentunya untuk menuju ke sana kita perlu pembangunan kapasitas dari teman-teman jaringan ya.
berupa training misalnya. Pertama yang perlu itu membangun perspektif. Yang pertama perspektif gender dan seksualitas, perspektif feminisme, perspektif pluralisme, kepemimpinan yang berkelanjutan, atau kita sering bahas di workshop hari ini ya. Dan juga ketika mempunyai perspektif, kita merasa perlu skill. Karena kita ngomongin teknologi komunikasi dan informasi, kita ingin juga memberikan pelatihan soal penggunaan teknologi atau internet atau sosial media untuk aktivisme, untuk kampanye. Dan yang penting sekali sebenarnya saat ini, isu pluralisme itu kan termasuk isu yang sensitif di Indonesia. Dan terkadang para pembela HAM atau aktivis itu memerlukan strategi keamanan atau security untuk keberlanjutan aktivismenya. Baik itu dalam bentuk keamanan fisik, misalnya keamanan diri dia di aktivisme, keamanan misalnya berdemonstrasi, keamanan di kantornya, keamanan di lingkungan komunitasnya, keamanan ketika mereka melakukan diskusi misalnya. Hal ini juga terkait, kita hari ini membahas soal undang-undang ormas ya. Bagaimana undang-undang ormas itu bisa membalikkan atau berusaha menghilangkan gerakan massa, organisasi massa yang punya visi misi untuk perubahan sosial atau demokrasi misalnya. Yang terakhir itu bukan terakhir, tapi keamanan itu tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga sekarang kita berbicara soal keamanan digital atau online security. Yang itu misalnya teman-teman akan mencoba diberikan skill tentang kemampuan tentang bagaimana melakukan email yang aman, enkripsi email. Kita tahu lah bagaimana di beberapa negara aktivisme di internet itu saja sudah dihalangi atau disensor atau bahkan disadap ya. Keamanan digital itu penting juga ketika misalnya bagaimana menggunakan sosial media yang aman untuk aktivisme kamu, privasi kamu, misalnya kamu sharing foto, identitas kamu, data-data kamu di internet, bagaimana supaya itu aman. Kemudian aktivisme digital security juga terkait soal menggunakan kata kunci yang aman untuk akun-akun email, sosial media, banyak hal yang ingin dibahas ya. Hal ini terkait bahwa aktivisme sekarang mungkin kalau orang bicara gerakan sosial, oke lah ada gerakan sosial yang memang berdemonstrasi, berkampanye, tapi kita harus melihat perubahan zaman sekarang, di zaman modern, aktivisme di internet juga banyak, online. Bagaimana para aktivis sekarang menggunakan sosial media untuk mengorganisir massa, memobilisasi massa, komunitas, mengundang teman-teman berdiskusi, dan juga menulis blog, artikel-artikel yang kritis, kemudian juga banyak hal lah ya, website sebagai ruang informasi dan juga kebebasan ekspresi tentunya. Jadi itu. Dan yang terakhir dari pembangunan kapasitas dan skill, tujuannya adalah supaya teman-teman jaringan ini bisa berkampanye menggunakan media internet atau sosial media. Yang kita ngerasa bahwa dengan internet lebih mudah saat ini ya, untuk zaman sekarang lebih cepat, jangkauan juga lebih luas, tanpa batas. Kamu mau update atau email kapan aja bisa. Dan juga dari segi biaya sebenarnya orang selalu bilang teknologi itu mahal ya, tapi sebenarnya banyak hal-hal yang perlu diketahui bahwa aktivisme online bukan masalah teknologi canggih sebenarnya atau teknologi yang mahal harganya, tapi bagaimana kamu menggunakan alat apapun, teknologi apapun untuk aktivisme kamu gitu. Dan itu tidak harus mahal. Apa yang sudah kamu punya bisa kamu berdayakan asal kamu tahu strategi dan cara menggunakannya. Jadi teringat satu lagu, alat apapun yang kamu punya sebenarnya bisa jadi senjata kalau kamu tahu cara memegangnya. Itu salah satu lirik lagu yang aku suka banget gitu. Jadi maksudnya ketika ngomongin teknologi atau aktivisme internet itu bukan yang hal-hal mewah atau
kelas atas ya, tapi lebih kepada pemberdayaan teknologi yang punya untuk aktivisme, dan itu bisa apa saja, bahkan handphone yang murah sama sekali, atau kalau misalnya ada teman-teman tidak punya handphone bagaimana, atau tidak punya laptop, tidak punya komputer, itu bisa walaupun itu sarana-sarana pendukung yang penting, tapi zaman sekarang aktivis handphone pasti ada lah ya, dan kebanyakan sepertinya lebih menggunakan internet tuh lebih dalam sehari hidup kita, atau aktivisme kita pasti ada sekitar 50% waktu dari hari kita tuh menggunakan internet atau mobile phone, telepon seluler. Nah itu, kelompok LGBT itu minoritas kan. Dan ketika kita bergabung dalam program pluralisme, itu sebenarnya salah satu strategi bahwa menjadi kelompok LGBT tidak harus eksklusif, tapi bisa juga bergabung dengan kelompok pluralis lain, atau kelompok feminis lainnya, untuk tujuannya sama-sama untuk gerakan sosial kan sebenarnya, anti kekerasan dan diskriminasi kan sebenarnya semuanya. Dan dengan kita menjadi sebagai kelompok lesbian, kemudian menjadi inklusif dengan gerakan sosial lain, mau tidak mau itu sendiri sudah sebuah progresivitas dari komunitas IWWLD ini ya. Bagaimana kita berjalan bersama-sama sebagai kelompok yang beragam, dengan tujuan satu, hak asasi manusia, demokrasi, perubahan sosial yang lebih baik, anti kekerasan dan diskriminasi. Dan ketika misalnya kita minoritas tetapi kita bergabung dengan kelompok atau gerakan sosial yang lain, tentunya kan itu menguatkan dari kelompok minoritas sendiri kan. Sudah cukup menjadi ruang aman sendiri ya. Dan juga tentunya jadi mengetahui banyak tentang gerakan-gerakan sosial lain, misalnya gerakan sosial pekerja rumah tangga, gerakan sosialnya teman-teman ulama perempuan, seperti itu. Kepemimpinan perempuan di pesantren misalnya. Jadi tahu banyak informasi, dan juga yang penting kita ada ruang untuk saling berbagi potensi. Misalnya tadi aku coba sharing soal saya punya kemampuan, misalnya pernah belajar boxing. Ini untuk strategi keamanan, pertahanan diri dari teman-teman, bisa juga sebagai aktivis saya bisa sharing gitu. Senang aja bisa berbagi juga kan. Dan juga kayak sharing keamanan digital dan segala macamnya. Dan yang lebih penting sih harapannya karena berkelanjutan kan. Ya perubahan sosial kan butuh waktu yang lama ya. Jadi kalau dengan jaringan seperti ini, ya mungkin tidak hanya di WLDD, tapi kapan saja bisa saling bersinergi untuk bergerak bersama-sama. Kita akan beragam, tadi dibilang juga, tapi kita akan lebih mengutamakan mayoritas kepemimpinan perempuan, dan kita punya skop khusus usia 18-35 tahun karena ingin mendorong kepemimpinan kelompok muda. Jadi laki-laki bisa terlibat, tetapi akan kami juga prioritaskan, dan kalau bisa space-nya lebih banyak untuk perempuan, karena kalau dalam gerakan HAM kita tahu lah ya, atau pluralisme, kepemimpinan perempuan masih sedikit atau minim. Jadi upayanya juga untuk menciptakan ruang atau mengencourage, mendorong kepemimpinan perempuan, dan yang utamanya lagi ingin menciptakan komunitas para aktivisme online. Tadi awal sudah aku sebutkan bahwa karena kita ingin melibatkan kelompok pluralis, itu tidak hanya kelompok pluralis dalam konteks agama, tapi juga ada teman-teman perempuan muda Tionghoa misalnya, perempuan muda difabel, perempuan muda lesbian, perempuan muda Islam, Kristen, atau kelompok minoritas agama atau kepercayaan lainnya. Jadi dengan adanya iPlural ini, justru kita ingin mendorong keragaman kepemimpinan perempuan yang juga mempunyai keragaman latar belakang dan identitas apapun itu.